Perkenalkan, nama saya Hanami Tekohi. Saya kelas C keperawatan, NPM saya 12114201190099. Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah penyakit jantung koroner. Untuk itu selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah suatu keadaan di mana terjadi penyempitan, penyumbatan atau kelainan pembuluh darah koroner. Penyempitan atau penyumbatan ini dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan rasa nyeri. Kondisi lebih parah, kemampuan jantung memompa darah akan hilang, sehingga sistem kontrol irama jantung akan terganggu dan selanjutnya bisa menyebabkan kematian. Yang kedua, etiologi. Penyebab terjadinya penyakit kardiovaskuler pada prinsipnya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama aterosklerosis. Pembuluh koroner merupakan penyebab penyakit arteri koroneria yang paling sering ditemukan. Aterosklerosis menyebabkan penimbunan lipid dan jaringan fibrosa dalam arteri koronaria, sehingga secara progresif mempersempit lumen pembuluh darah. Bila lumen menyempit, maka resistensi terhadap aliran darah akan meningkat dan membahayakan aliran darah miokardium. Yang kedua, trombosis. Endapan lemak dan pergerasan pembuluh darah terganggu dan lama-kelamaan berakibat robek dinding pembuluh darah. Pada mulanya, gumpalan darah merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk mencegah perdarahan berlanjut pada saat terjadinya luka. Berkumpulnya gumpalan darah di bagian robek tersebut yang kemudian bersatu dengan keping-keping darah menjadi trombus. Trombosis ini menyebabkan sumbatan di dalam pembuluh darah jantung, dapat menyebabkan serangan jantung mendadak, dan bila sumbatan terjadi di pembuluh darah otot menyebabkan stroke. Yang ketiga, tanda dan gejala. Tanda dan gejala terdapat 3 bagian. Yang pertama, nyeri dada atau angina. Angina adalah nyeri dada yang teramat sangat intens akibat otot jantung tidak mendapatkan cukup pasokan darah kayak oksigen. Rasa sakitnya mirip dicubit atau dada tertindih benda berat. Sensasi dicubit tersebut dapat menyebarkan ke pundak, lengan, leher, rahang, dan punggung bagian kiri. Angina pada pria dan wanita berbeda. Wanita cenderung lebih sering mengalami serangan jantung yang diawali kemunculan rasa nyeri spesifik di bawah dada dan perut bagian bawah. Namun perlu diingat juga, tidak semua nyeri dada adalah gejala penyakit jantung koroner. Yang kedua, keringat dingin dan mual. Ketika pembuluh darah menyempit, otot-otot jantung akan kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan suatu kondisi yang disebut iskemia. Kondisi ini akan memicu suatu sensasi yang sering dideskripsikan sebagai keringat dingin. Di sisi lain, iskemia juga dapat memicu reaksi mual dan muntah. Yang ketiga, sesak nafas. Jantung yang tidak berfungsi normal akan kesulitan memompa darah
ke paru-paru, sehingga Anda akan kesulitan bernafas. Selain itu, cairan yang berkumpul di paru-paru juga menyebabkan sesak nafas bertambah parah. Sesak nafas yang menjadi gejala dari penyakit jantung koroner biasanya terjadi bersamaan dengan nyeri dada. Yang keempat, patofisiologi. Patofisiologi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, angina pectoris stabil. Angina pectoris ditegakkan berdasarkan keluhan nyeri dada yang khas, yaitu rasa tekan atau berat di dada yang sering menjalar ke lengan kiri. Nyeri dada terutama saat melakukan kegiatan fisik, terutama dipaksa bekerja keras atau ada tekanan emosional dari luar. Biasanya serangan angina pectoris berlangsung 1-5 menit, tidak lebih dari 10 menit. Bila serangan lebih dari 20 menit, kemungkinan terjadi serangan infrak akut. Keluhan hilang setelah istirahat. Yang kedua, angina pectoris yang tidak stabil. Pada angina yang tidak stabil, serangan rasa sakit dapat timbul pada waktu istirahat, waktu tidur atau waktu aktivitas ringan. Lama sakit dada lebih lama daripada angina biasa, bahkan sampai beberapa jam. Frekuensi serangan lebih sering dibanding dengan angina pectoris biasa. Yang ketiga, angina varian. Terjadi hipoksia dan iskemia miokardium disebabkan oleh vasospasme, kekakuan pembuluh darah, bukan karena penyempitan progresif arteria koronaria. Episode terjadi pada waktu istirahat atau pada jam-jam tertentu tiap hari. EKG peningkatan segmen ST. Yang keempat, sindrom koroner akut. Sindrom klinik yang mempunyai dasar patofisiologi yang sama, yaitu erosi, fisur, ataupun robeknya plak atheroma, sehingga menyebabkan trombosis yang menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan oksigen miokard. Termaksud adalah angina pectoris stabil dan infrak miokard akut. Sindrom koroner akut adalah salah satu manifestasi klinis penyakit jantung koroner yang terutama dan paling sering menyebabkan kematian. Yang terakhir, diagnosa. Diagnosa terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, anamnesi, berguna mengetahui riwayat masa lampau seperti riwayat merokok, usia, inflak miokard sebelumnya, dan beratnya angina untuk kepentingan diagnosa pengobatan. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dapat digunakan sebagai acuan pada penyakit jantung koroner adalah denyut jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan kecepatan respirasi. Selanjutnya, asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan pada Tuan G dengan kasus penyakit jantung koroner. A. Pengkajian. Yang pertama, identitas klien. Nama klien Tuan G, usia 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal masuk rumah sakit 1 November 1982, tanggal pengkajian 1 November 2020, jam 14 WIB. Status pernikahan belum menikah, agama Kristen Protestan, suku atau bangsa Ambon Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI Polri. Sumber informasi ibu, nama keluarga dekat yang dihubungi ibu atau orang tua, alamat Batu Gajah, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga.
Yang kedua, keluhan utama. Klien mengatakan sesak sejak hari Sabtu. Yang ketiga, riwayat penyakit sekarang. Klien mengatakan batuk 2 hari yang lalu dan sesak. Dahak warna putih tapi tidak keluar darah. Pilek, mual, muntah 2 kali, BAB biasa, BAK lama, kaki terasa linu, hingga pada akhirnya tanggal 1 November 2020 pukul 10 waktu Indonesia Timur dibawa ke rumah sakit. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, pasien dipindahkan ke ruang ICU. Yang keempat, riwayat penyakit dahulu. Pasien mengatakan belum pernah dirawat di rumah sakit dan tidak pernah penyakit menahun. Hanya pernah sakit panas dan dibawa berobat ke dokter praktik dan diberikan obat minum sembuh. Yang kelima, riwayat penyakit keluarga. Klien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit menular, menurun, menahun, serta tidak ada dalam keluarganya yang mengalami penyakit serupa. B. Pemeriksaan fisik. Keadaan umum cukup, kesadaran komposmetis, GCS 456, TTV, tekanan darah 86/53 mmHg, nadi 87 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 21 kali per menit. Pemeriksaan fisik terdiri dari kepala, mata, hidung, mulut, telinga, leher, dada, abdomen, genitalia, ekstremitas, dan intergumen. C. Analisis data. Yang pertama, data. DS, pasien mengatakan sesak nafas, sulit melakukan aktivitas yang berlebihan, sering terbangun pada malam hari karena sesak. Etiologi, aliran O2 arteri koronaria menurun, jantung kekurangan O2, iskemia obat jantung, korelasi jantung menurun, curah jantung menurun, masalah curah jantung menurun. Yang kedua, DS, klien mengatakan sesak nafas, sulit bergerak bebas, gelisah. DO, berbaring di tempat tidur. TTV, tekanan darah 86/53 mmHg, nadi 87 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 21 kali per menit. Sesak iya, O2. Etiologi, beban kerja jantung meningkat, kebutuhan O2 jantung meningkat, peningkatan respirasi, tachypnea, gangguan pola nafas, masalah gangguan pola nafas. Selanjutnya D. Diagnosa keperawatan. 1. Penurunan curah jantung. 2. Gangguan pola nafas. E. Rencana asuhan keperawatan. 1. Diagnosa keperawatan, curah jantung menurun. Tujuan KH setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, curah jantung kembali normal. KH curah jantung normal. Intervensi, observasi TTV, diberikan posisi nyaman yaitu posisi semi flower. Menonton output cairan, kolaborasi dengan tim medik untuk pemberian terapi. Rasional untuk mengetahui keadaan pasien. Posisi semi flower untuk mempermudah pernafasan, untuk bisa mengetahui kemasukan cairan dan pengeluaran, dengan pemberian terapi untuk percepat penyembuhan. F. Implementasi. Yang pertama, diagnosa keperawatan, curah jantung menurun. Implementasi, observasi TTV, berikan posisi yang nyaman yaitu posisi semi forward,
menonton opo cairan kolaborasi dengan medis untuk memberikan terapi. Evaluasi S atau subjek, klien mengatakan lemah. O atau objek, keluhan utama lemas. TTV, tekanan darah 86/53 mmHg, nadi 87 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 21 kali per menit. Lemah, akral dingin, CRT 2 detik, sering keluar keringat. A. Masalah belum teratasi. P. Lanjut intervensi. Yang kedua, gangguan pola nafas. Implementasi observasi TTV, memberikan posisi yang nyaman, ajarkan teknik relaksasi dan dikstrasi, berikan O2 yang cukup. Evaluasi S, klien mengatakan sesak. O, berbaring di tempat tidur. TTV, tekanan darah 86/53 mmHg, nadi 87 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 21 kali per menit. Sesak, O2, akral dingin, CRT 2 detik. A. Masalah belum teratasi. B. Lanjutkan interval. Ya, sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih.